Granul adalah gumpalan dari kumpulan partikel-partikel kecil. Selanjutnya, granul yang dihasilkan perlu dievaluasi karena sifat fisik granul akan berpengaruh pada keseragaman bobot. Granul dengan sifat alir yang baik akan memberikan keseragaman bobot tablet yang baik pula. Kompaktibilitas granul akan berpengaruh pada kekerasan tablet. Daya serap granul berpengaruh pada waktu hancur tablet. Ada beberapa uji yang biasa digunakan untuk mengetahui sifat fisik granul, yaitu 1. Waktu alir, 2. Pengetapan granul, 3. Sudut diam granul, 4. Kompaktibilitas, 5. Daya serap air, 6. Diameter rata-rata granul, dan yang terakhir ketujuh yaitu uji kerapuhan granul. Selanjutnya, cara kerja evaluasi sifat fisik granul. Yang pertama yaitu diameter rata-rata granul. Caranya dilakukan dengan menimbang sejumlah 25 gram granul dimasukkan ke dalam ayakan bertingkat disusun mulai dari yang kasar sampai yang halus, yaitu nomor 14, 16, 20, 30, 50 mesh dan pan. Pengayakan dilakukan dengan sieving machine. Mesin dijalankan 50 amplitudo sampai selama 15 menit. Granul yang tertinggal pada masing-masing ayakan ditimbang dan dihitung persentasenya, sedang diameter rata-rata granul dihitung dengan menggunakan rumus DR atau diameter rata-rata sama dengan besar rata-rata lubang dikali persen yang tertinggal per 100. Selanjutnya yang kedua yaitu kerapuhan granul. Caranya dilakukan dengan 30 gram granul dimasukkan ke dalam ayakan bertingkat dengan ayakan teratas nomor 30 mesh dan terbawah pan. Pengayakan dilakukan dengan sieving machine. Mesin dijalankan dengan kecepatan 50 amplitudo selama 30 menit. Granul yang tertinggal pada ayakan nomor 30 mesh ditimbang dan dihitung persentasenya terhadap berat mula-mula. Kerapuhan granul dihitung dengan menggunakan rumus, yaitu kerapuhan granul sama dengan bobot awal dikurang bobot tertinggal dibagi dengan bobot awal dikalinya 100%. Langkah selanjutnya yaitu pada yang ketiga, pengetapan. Dilakukan dengan sejumlah granul dimasukkan ke dalam gelas ukur yang dimiringkan kemudian ditegakkan. Ditambahkan lagi granul sampai volume 100 ml. Ini dicatat sebagai fenol atau volume awal. Gelas ukur dipasangkan pada alatnya dan kemudian rotor dinyalakan. Selanjutnya yaitu dicatat perubahan volumenya pada menit-menit tertentu, yaitu pada waktu 5 menit, 10, 25, 50, dan 100 menit. Ini dicatat sebagai VT atau volume waktu. Apabila belum diperoleh volume konstan, maka dilanjutkan sampai diperoleh volume yang konstan. Ini dicatat sebagai VK. Kemudian dihitung nilai T%-nya setelah diperoleh volume konstan. Kemudian dicatat berat granul yang digunakan. Indeks pengetapan dapat dihitung dengan menggunakan rumus T% sama dengan V0 atau volume awal dikurang dengan VT dibagi dengan V0 dan dikalikan dengan 100%. Langkah yang keempat selanjutnya yaitu kompaktibilitas. Dilakukan dengan granul masing-masing formula dikempa dengan memvariasi posisi skala punch atas. Bahan dimasukkan dalam ruangan D pada mesin tablet single punch, kemudian diratakan permukaannya lalu ditablet. Kekerasan tablet yang dihasilkan setiap perubahan posisi skala punch atas dicatat. Yang kelima yaitu daya serap granul. Pada uji daya serap, alat dihubungkan dengan timbangan elektrik yang di atasnya terdapat ampul yang diisi air, sehingga permukaannya rata dengan air yang ada dalam tabung pada alat uji daya serap, atau mengikuti prinsip tabung U. Ampul tersebut posisinya diatur sedemikian rupa agar ampul dalam timbangan tidak bersentuhan dengan kapiler yang disambung ke tempat bahan. Kertas saring diletakkan di atas permukaan tabung alat uji daya serap, lalu dibersihkan sisa air di sekitar kertas saring. Tempat atau holder untuk bahan yang akan diuji diletakkan di atas kertas saring. Timbangan diatur pada posisi 0.
Berkurangnya air yang terdapat pada ampul di atas timbangan menunjukkan jumlah air yang terserap oleh bahan. Pengamatan dilakukan selama 15 menit dengan bahan uji 300 mg dengan hasil dinyatakan sebagai kecepatan penyerapan air, yaitu banyaknya air yang diserap per satuan waktu. Selanjutnya yang keenam yaitu sudut diam. Granul seberat 50 gram dimasukkan secara perlahan ke dalam alat. Lubang bagian bawah tertutup. Penutup lubang bagian bawah dibuka, maka granul akan mengalir ke bawah. Tinggi kerucut yang terbentuk diukur. Selanjutnya, untuk masing-masing ukuran granul dilakukan pengukuran sebanyak 3 kali. Untuk sudut diam granul dapat dihitung dengan rumus persamaan, yaitu TG alfa sama dengan 2H per D. Alfa merupakan sudut diam, H merupakan tinggi kerucut, dan D merupakan diameter kerucut. Kemudian yang ketujuh yaitu waktu alir. Sebanyak 25 gram granul dimasukkan ke dalam corong yang sebelumnya sudah ditutup bagian bawahnya. Tutup bagian bawah corong ditarik sambil menghidupkan stopwatch. Kemudian, waktu yang diperlukan untuk semua granul mengalir ke bawah dicatat. Dan yang terakhir, menghitung kecepatan alir granul dalam gram per detik atau kecepatan alir granul yang baik, yaitu kurang dari 100 gram per 10 detik. Jadi kesimpulannya yaitu berdasarkan dari teori yang ada, granul perlu dilakukan evaluasi sifat fisiknya karena untuk menjamin kualitas granul yang dihasilkan. Granul perlu dipastikan memenuhi standar kapasitas dan tidak ada permasalahan dalam sifat alir dan kompatibilitasnya. Sekian pembahasan dari video ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.